Film pun diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Myrte, yang merupakan salah satu karyawan dari sebuah peternakan biba, dan dirinya kini sedang merekam aktivitas dari peternakan tersebut, yang salah satunya pekerja di sana sedang unboxing dari daging biba. Entah apa tujuannya Myrte merekamnya. Sayangnya, apa yang Myrte lakukan itu sangat ilegal, sehingga salah satu pekerja di sana yang bernama Jonathan pun memergokinya. Karena ulahnya itu, pemilik peternakan itu yang bernama Jonas pun harus memecatnya, apalagi aturan penting di sini tak ada yang boleh membawa ponsel selama bekerja. Myrte pun menjelaskan padanya, bahwa apa yang Jonas lakukan pada biba di sini sangat salah, sehingga dirinya pun menentang perlakuan buruk Jonas pada semua biba-biba di sini. Jonas sungguh tak paham apa maksud dari Myrte ini, sehingga ia pun langsung menyuruhnya pergi, dan jangan pernah kembali lagi kemari. Beruntungnya, ponsel miliknya tadi yang dirusak itu bukan ponsel utamanya, sehingga hasil rekamannya itu berhasil ia pindahkan di ponsel utamanya. Lalu Shin pun beralih pada sebuah sekelompok komunitas pencinta hewan bernama Animal Army, yang dipimpin oleh Nasya, dan tujuan kelompok itu dibentuk untuk memperjuangkan kebebasan dan hak hidup hewan dari kekejaman industri peternakan dan rumah pemotongan daging. Di sini Myrte berminat ingin berkomitmen untuk gabung pada komunitas tersebut, yang menjadi salah satu alasan dirinya merekam kekejaman dari peternakan biba milik Jonas, dan ia pun meminta tolong pada kawannya yang bernama Hemi, untuk menunjukkan hasil rekamannya itu. Namun Hemi mengatakan, jika Nasya pasti tak menyukai dengan video mengerikan ini, karena dia tak akan tinggal diam dengan siapapun yang melakukan kekerasan terhadap hewan pada video itu. Myrte pun tetap memohon untuk menunjukkannya pada Nasya, dan memintanya menjelaskan keinginan dirinya untuk bergabung bersama mereka. Hemi pun menurutinya, dan memintanya untuk datang ke markas komunitasnya nanti malam. Singkat cerita, Myrte pun datang ke markas Animal Army, yang di sana ternyata memiliki banyak anggota, dan ia pun kembali bertemu dengan Hemi, untuk mengajaknya bertemu dengan Nasya. Sesuai dugaan, Nasya pun menyambut Myrte dengan hangat, atas komitmennya itu bergabung di komunitasnya. Langsung saja, Nasya pun memperkenalkan pada anggota utamanya yang bernama Donna dan Ismail, termasuk juga dengan Hemi, yang mereka berempat merupakan pelopor terbentuknya komunitas ini. Di sini Nasya benar-benar salut dengan upayanya itu, yang memang Myrte dari awal sengaja menyusup ke peternakan biba Jonas, hanya untuk mengetahui tentang kekejamannya pada biba-biba yang harus dibunuh, demi keuntungan bisnis dari Jonas semata. Nasya juga telah melihat rekamannya itu, dan ia jujur sangat miris melihat kekejaman di sana, sehingga dirinya bermaksud melakukan rencana untuk membebaskan semua biba-biba di sana malam ini. Namun Myrte khawatir, jika Jonas pasti akan mengenali dirinya di sana. Mereka justru memintanya untuk tenang, karena nanti mereka semua menyusup ke sana menggunakan topeng. Nasya terus memuji atas keberanian Myrte mengungkapkan kebenaran itu, karena inilah tujuan komunitas Animal Army dibangun, untuk memberikan semua hak hewan untuk hidup, termasuk juga dengan biba. Langsung saja, mereka berlima pun memulai aksinya mendatangi peternakan itu, dan kali ini misi penyusupannya itu dipimpin oleh Myrte, untuk menuntun mereka masuk ke dalam kandang tersebut. Namun anehnya, setelah mereka mencari ke setiap kandang tersebut, semua biba-biba di sana telah menghilang, yang padahal Myrte baru saja kemarin masih melihat banyak biba-biba di kandangnya. Nasya pun menduga, bahwa mungkin ada seseorang yang telah membocorkan tentang rencananya itu, sehingga Jonas dengan gerak cepat langsung mengamankan semua biba-bibanya. Ismail pun sedikit murka pada Myrte, karena telat memberikan informasinya itu pada mereka ini. Namun bagaimanapun juga, rencananya ini harus tetap berjalan, sehingga kali ini Nasya mengajak mereka untuk berbuat anarkis pada rumah Jonas, dengan membuat propaganda tentang penolakan menghabisi biba yang tak berdosa, melalui spray di tembok rumahnya. Lalu seseorang pun keluar dari rumahnya menyadari kelakuan mereka, dan Myrte yang mengetahuinya pun mengajak kawan-kawannya untuk bersembunyi. Pria itu bernama Jeko, putra pertama Jonas. Tyfusactivisten! Niemand!
Jeko pun dengan emosi meminta mereka semua untuk membersihkan kekacauan ini segera. Mereka pun tak tinggal diam, dan langsung bersama-sama menyergap Jeko seketika itu juga. Kemudian mereka menggiring Jeko masuk ke dalam rumahnya, dan Jeko mengaku jika ayahnya dan lainnya sedang tak ada di rumahnya. Namun mereka tak percaya begitu saja, sehingga mereka diam-diam mencari anggota keluarga lainnya di rumah ini. Mereka pun berhasil menemukan Jonathan, adik Jeko yang sedang tertidur, sekaligus adik kecilnya yang bernama Jerin. Lalu Nasya langsung menginterogasi mereka berdua tentang keberadaan Biba itu di mana, dan Jeko mengaku bahwa ayahnya sudah berhasil mengamankannya, karena dia menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi. Nasya pun langsung menceramahi kesalahan keluarga mereka, yang benar-benar tak memiliki rasa kasihan membunuh puluhan Biba tiap harinya. Jeko dan Jonathan sendiri hanya terheran-heran dengan cara berpikir mereka, seolah-olah mengajak kita semua untuk tak membolehkan makan daging Biba. Men ben een beetje overspannen. Film dit. Deze worden per jaar. Kemudian mereka pun mulai merekamnya, dan memberikan hukuman pada Jonathan, dengan menindik telinganya dengan label kelompoknya, bahwa keluarga Jonas salah satu tersangka pembunuh para Biba. Sommige mensen. Sementara Donna sendiri masih bersama dengan Jerin, yang ternyata sedang sakit demam, dan mencoba untuk tetap menenangkannya, bahwa kedatangan mereka kemari hanya ingin menghukum keluarganya mereka atas dosa-dosanya itu. Kembali pada Nasya dan lainnya, yang di sini menurut Mirte, tindakan kelompoknya itu cukup keterlaluan, sehingga ia pun mencoba untuk pergi dari sini. Tetapi Hemi berusaha untuk mencegahnya, bahwa apa yang mereka lakukan itu hanya sekedar hukuman kecil, apalagi kesalahan keluarga Jonas tak sebanding dengan ribuan Biba yang dibunuh setiap tahunnya. Hemi terus memberikan pencerahan pada Mirte, untuk tetap terus maju ke depan menegakkan keadilan para Biba-Biba di sini, dari para penjahat. Mirte pun kembali berkumpul bersama Nasya, yang di sini mereka ingin Jeko menunjukkan pada mereka, tempat peternakan menghabisi para Biba-Bibanya. Dengan senang hati, Jeko pun akan menunjukkan tempatnya, sekaligus menunjukkan cara mereka menghabisi Biba-Biba tersebut. Kemudian Jeko menuntun mereka ke sebuah tempat, yang dimana mereka membunuh dan mengolah daging Biba di sini. Langsung saja, Nasya menyuruh Jeko untuk menjelaskan proses yang mereka lakukan pada Biba tersebut. Sambil direkam, Jeko pun mulai menjelaskan, bahwa pertama-tama mereka akan membius Bibanya dengan alat setrum terlebih dahulu, sebelum mereka akan mencincang dan merebusnya. Dan di saat Nasya dan Mirte lengah, Jeko ternyata lebih pintar dari mereka kira, sehingga Jeko pun kini mulai mempermainkannya dari balik kegelapan. Nasya tak diam begitu saja, sehingga ia pun kembali membalikkan keadaannya. Karena Jeko berani melawannya, ia pun akan menyetrumnya, dan menyuruh Mirte untuk merekam aksinya. Suara teriakan Jeko pun terdengar sampai rumahnya, dan Jonathan pun sedikit panik dengan apa yang telah terjadi pada Jeko. Ismail pun justru mengintimidasinya, bahwa itulah akibatnya jika berani menghabisi Biba-Biba di sini yang tak berdosa. Jonathan pun meminta maaf atas perbuatan keluarganya ini, dan ia berjanji akan meminta ayahnya untuk segera mengakhiri peternakan Biba di sini. Awalnya Hemi pun memaafkannya, tetapi tidak dengan Ismail, yang akan tetap memberikan pelajaran pada mereka. Donna sendiri masih bersama dengan Jerin, dan tampaknya, demam Jerin sangat tinggi, sehingga Donna yang memiliki tampang sangar pun tak tega untuk berbuat buruk padanya. Beralih pada Nasya, yang masih sibuk menyetrum Jeko tanpa rasa ampun. Makin lama, Mirte yang melihatnya sungguh keterlaluan, sehingga ia pun meminta Nasya untuk menghentikannya. Namun bukannya berhenti, Nasya justru makin menunjukkan sisi psikopatnya itu, sehingga ia pun langsung menaikkan tegangan listriknya, dan kembali menyetrum Jeko dengan kejam.
Jeko pun tak tinggal diam, dan ia pun bisa kembali membalikkan keadaannya itu. Ketika Jeko membuka topeng Myrte, ia pun akhirnya mengetahui bahwa Myrte lah provokator dari semua kekacauan ini terjadi. Nou is het jouw beurt om te gillen. Di saat ada kesempatan, Myrte pun langsung menyerang Jeko balik. Myrte pun berhasil menyelamatkan Jeko keluar dari air rebusan di situ, yang membuat kondisi kulit Jeko pun kini melepuh. Nasya pun mengajaknya untuk segera kabur meninggalkannya. Kembali pada Ismail dan Hemi, yang masih menjaga Jonathan di rumahnya. Namun tanpa mereka sadari, Jonas muncul dari belakang, dan menodongkan senjatanya pada mereka berdua. Was uw broer? Hoe zus? Op de knie! Jonathan menjelaskan apa yang telah terjadi pada ayahnya, dan Jonas pun langsung melepaskan ikatannya, lalu menyuruh menjaga mereka berdua, sembari dirinya akan menghampiri Jerin terlebih dahulu di kamarnya. Donna yang menyadarinya pun langsung segera bersembunyi. Ga maar rustig slapen. Situasinya saat ini aman-aman saja, tetapi ketika Jonas mengalihkan pandangannya itu pada topeng milik Donna di lantai, sehingga dia pun langsung menyadari dengan keberadaan Donna di sini. Myrte dan Nasya pun kembali menghampiri rumahnya, dan melihat Jonas yang telah kembali menyergap kawan-kawannya itu. Di sini Jonas membawa mereka bertiga ke sebuah ruangan, dan memborgol tangannya juga. Jonathan pun mencoba mengusulkan ayahnya untuk membawa mereka pada polisi, namun Jonas menolaknya, karena mereka harus bertanggung jawab atas kekacauan ini terjadi, dan menyuruhnya untuk mencari Jeko segera. Myrte sendiri langsung masuk ke dalam rumahnya untuk mencari ponselnya, dan langsung menghubungi 911. Namun dari belakang, Jonathan pun muncul, dan mengetahui Myrte yang ternyata penyebab dari kekacauan ini. Ia pun juga menyadari, bahwa Myrte dari awal bekerja di sini hanya untuk memata-matai peternakannya saja. Jonathan pun sungguh sakit hati dengan pengkhianatan Myrte, karena inilah alasannya Myrte dekat dengan dirinya, hanya untuk menghancurkan usaha ayahnya ini. Myrte pun meminta maaf, dan ia pun mengajak Jonathan untuk menolong Jeko yang sedang terluka. Kembali pada Jonas, yang masih menginterogasi kelakuan mereka bertiga, yang membuat mereka pun benar-benar ketakutan. Myrte dan Jonathan sendiri kini sedang perjalanan menuju ke tempat Jeko, tetapi tiba-tiba Nasya muncul dari belakang dan langsung melukai Jonathan. Lalu Nasya segera mengajak Myrte untuk kabur dari sini. Myrte yang terpisah dengan Nasya pun segera bersembunyi di tempat lain. Jonathan dengan emosi meluapkan tentang pengkhianatannya itu pada Myrte, yang membuat dirinya pun sangat menyesal telah menyukainya. Kembali pada Jonas, yang dirinya berencana akan menyiksa mereka bertiga, dengan kail daging miliknya. Tetapi tanpa diduga, Jonas pun sangat terkejut melihat kondisi Jeko yang mengenaskan, yang perlahan-lahan, membuat Jeko pun akhirnya tumbang. Jonas pun meluapkan emosinya, dengan membogem Ismail secara berkali-kali. Kembali pada Jonathan, yang masih mencari keberadaan Myrte. Myrte yang sedang bersembunyi, tak sengaja menyenggol ember di dekatnya, sehingga keberadaannya itu pun diketahui oleh Jonathan. Dari samping, Nasya pun muncul, dan mencoba untuk menyerang Jonathan secara diam-diam. Usahanya pun gagal, yang membuat kakinya harus terluka dan tidak bisa berbuat apapun lagi. Myrte pun langsung muncul, memohon Jonathan untuk melepaskan mereka berdua, dan memintanya untuk menyelesaikan permasalahannya ini secara baik-baik.
Kembali pada Jonas, yang sehabis patah hati setelah kematian putranya itu, dengan meminum bir sejenak. Donna pun terus memohon pada Jonas untuk membebaskannya, dan berjanji tak akan kembali lagi kemari, ataupun melaporkannya pada polisi. Di saat itu, Hemi diam-diam berhasil melepaskan borgol di tangannya, dan kabur meninggalkan mereka begitu saja. Namun Jonas tak tinggal diam, dan dari belakang, Jonas pun menghidupkan traktor raksasanya, dan perlahan-lahan mengejarnya. Kembali pada Jonathan, yang sedang menggiring mereka berdua masuk ke ruangan daging biba, dan entah apa yang akan dirinya lakukan. Lagi-lagi di saat ada kesempatan, Myrte pun menjatuhkan Jonathan, dan mereka pun kembali kabur dari ruangan itu, dan mengunci Jonathan di dalamnya. Nasya pun sejenak bertanya tentang hubungan Myrte dengan Jonathan yang ternyata saling mencintai, yang justru karena pengkhianatan Myrte padanya, makin memperkeruh situasinya, sehingga Nasya pun langsung menyalahkan atas ulahnya itu. Myrte pun tak terima disalahkan, sehingga mereka pun saling berselisih. Kemudian terdengar seseorang yang akan menuju kemari, dan mereka pun segera bersembunyi. Orang tersebut tak lain adalah Jonas, yang sedang membawa jasad Hemi, dan langsung memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Mereka berdua hanya bisa diam dan bersembunyi, tanpa berbuat apapun. Setelah Jonas pergi, mereka berdua pun keluar dari persembunyiannya, dan di sini Myrte berencana akan keluar mencari bantuan, sementara ia menyuruh Nasya untuk tetap berada di sini. Beralih pada Jonathan, yang berhasil keluar dari ruangan tadi, dan kini ia berada di ruangan tempat Donna dan Ismail disekap. Seketika itu, Jonathan melihat jasad Jeko dari balik kain, yang membuat ia pun langsung menangis. Dengan emosi, Jonathan bertanya pada mereka apa yang telah mereka perbuat, dan Donna pun mengaku tak melakukannya. Lalu Jonas pun muncul dari belakang, dan menyuruhnya untuk melepaskan borgolnya. Jonathan sendiri masih ragu-ragu untuk melakukannya, namun Jonas dengan emosi akan menghabisi mereka semua, karena mereka telah membunuh Jeko. Di saat akan pergi, Ismail pun terbangun dari pingsannya, dan mengatakan sesuatu pada Jonathan, bahwa mereka semua akan masuk neraka karena dosa-dosanya. Di sini Jonas dengan kejam menyeret Donna ke kandang biba, bermaksud akan menjadikannya sebagai makanan bibanya. Jonas pun memastikan, bahwa biba yang Donna dan kawan-kawannya bela mati-matian, akan memakannya tanpa tersisa, apalagi biba tersebut sudah 3 hari tak diberi makan. Jonathan sekali lagi memohon pada ayahnya untuk menghentikan kekejaman ini, tetapi Jonas tentu tak peduli. Jonas ternyata masih menyimpan satu biba di kandang khususnya, dan langsung membukanya untuk membawanya pada Donna. Beralih pada Ismail, yang merupakan sosok taat agamanya pun terus-menerus berdoa pada Tuhannya, untuk tetap diberi keselamatan dimanapun ia berada. Tak lama, Myrte pun datang menghampirinya, dan segera melepaskan borgol di tangannya. Kemudian ia mengajaknya ke ruang daging lagi untuk menemui Nasya yang terdiam di tempatnya. Di saat akan pergi, Jonas pun datang mencegatnya. Mereka pun terbangun dari pingsannya, dalam kondisi terikat terbalik, yang membuat Myrte tentu berteriak histeris akan hal ini. Di sini Jonas akan melakukan apa yang mereka lakukan pada biba-biba di peternakannya, karena mereka menganggap dirinya kejam pada biba, maka Jonas pun juga akan berbuat kejam pada mereka bertiga.
Di saat akan gilirannya pada Myrte, Jonathan pun memukulnya dari belakang, dan meminta ayahnya untuk mengakhiri kekacauan ini. Namun Jonas pun makin emosi, dan tak segan-segan melukai anaknya itu sendiri. Di kesempatan ini, Myrte berusaha meraih remote control yang mengikat dirinya tanpa sepengetahuan dari Jonas, dan berhasil melarikan diri. Menyadari jika Myrte telah menghilang dari tempatnya, Jonas pun langsung mengambil gerindra, dan mulai memburunya. Jonas pun kehilangan jejak dari Myrte untuk saat ini, yang ternyata Myrte bersembunyi di balik tumpukan daging. Seolah-olah habis kerasukan harimau, Myrte pun mulai membalikkan keadaan, dengan menyerang balik menggunakan gerindanya. Myrte pun kembali pada Nasya, dan mencoba menyadarkannya. Lalu Myrte juga mendekati Jonathan yang masih pingsan. Mereka pun saling memaafkan atas kesalahannya masing-masing, namun seketika itu juga, Nasya langsung mencuculnya dari belakang, hingga akhirnya Jonathan pun tumbang. Nasya pun mengatakan, bahwa inilah ganjarannya akibat semua perbuatannya, dan keluarga Jonas pantas untuk mati karena dosa-dosanya itu. Myrte justru tak terima dengan pendapatnya, karena dari awal kelompok inilah yang memulai kekacauannya. Merasa Myrte mengkhianati kelompoknya, Nasya pun menantangnya untuk bergelut dengannya. Pagi pun tiba, dengan suasana peternakan biba yang cerah. Jerin yang telah sembuh dari sakit demamnya semalam pun mulai keluar dari rumahnya, berjalan-jalan di sekitar kandangnya. Dan ia pun seketika itu melihat jasad dari Jeko kakak pertamanya di sana. Tetapi ia pun langsung meninggalkannya begitu saja. Kemudian ia berlanjut berjalan masuk ke dalam ruang pemotongan daging, yang di sana ia juga melihat jasad ayahnya, dan ia pun langsung meninggalkannya. Lalu kita diperlihatkan dengan Myrte yang sedang menangisi jasad Jonathan pacarnya, yang kemudian Jarin muncul menghampirinya. Myrte pun meminta maaf atas kekacauan yang telah terjadi pada peternakannya ini. Namun Jarin hanya terdiam, dan langsung mengambil senapan di samping Jonathan, yang tak lain dirinya akan mengeksekusi Myrte sekarang juga. Meskipun Myrte telah terluka, ia tetap terus berlari menjauhinya. Namun Jarin tetap tak akan tinggal diam Myrte lari begitu saja. Myrte yang pasrah, akhirnya mulai menyerahkan dirinya. Awalnya Jarin akan menembak kepalanya. Namun karena dirasa kurang greget, maka ia pun akan mengeksekusi dengan pisau daging miliknya. Dan inilah akhir dari aktivis pecinta binatang, yang justru tujuan ambisinya membawa malapetaka bagi diri mereka sendiri. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Fleece Duck. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.